Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya Yelvita Sari, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Saya Yelvita Sari, Saya Haureda. Saya Osa Safna. akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik. Yang pertama, fasilitator Bu Ai Ahmad, pengajar praktik Ibu Yosma Deti dan Ibu Adrida Mutiana Roski. Pada coaching kali ini, saya berperan sebagai supervisor dan Ibu Haureda berperan sebagai coach dan Ibu Osa Safna berperan sebagai coachee. Tujuan coaching ini adalah agar CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran tentang kehidupan keseharian CGP. Berikut merupakan bagan percakapan antara supervisor, coach, dan coachee. Terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap 1 yaitu tahap pra-supervisi kepada coach. Yang kedua, tahap melakukan coaching dengan menggunakan tirta, rasa, dan kompetensi coaching oleh coach dan coachee. Tahap ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Hau, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Yel, alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah ya Bu Hau, kita hari ini Bu Hau akan melakukan coaching dengan Ibu Osa kan? Iya Bu Yel, kami udah janji kemarin Bu Osa WA Bu Hau untuk melakukan coaching terhadap Bu Osa. Oke, bagaimana Ibu Hau, sudah siap kira-kira? Siap untuk melakukan coaching. Alhamdulillah Bu Hau, hari ini Bu Hau akan melaksanakan coaching dengan Bu Osa. Nah, sebelum Bu Hau melaksanakan coaching dengan Bu Osa, saya di sini sebagai supervisor ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu kepada Bu Hau. Mengenai praktik coaching yang Bu Hau laksanakan kemarin, gimana perasaannya Bu Hau? Kemarin kan Bu Hau melaksanakan praktik coaching kan? Gimana perasaannya? Jadi setelah kita mengadakan praktek coaching, nah kita jadi paham apa tahap-tahap yang dilakukan pada proses coaching tersebut. Nah jadi kita udah insya Allah untuk kedepannya kita bisa melaksanakan coaching kepada coachee. Alhamdulillah, Bu Hau udah paham ya dengan alur dengan metode coaching, yaitu dengan alur tirta ya Bu Hau ya. Ada tindakan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya Bu Hau, coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga menjadi pendengar yang aktif atau baik. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, mana kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Iya. Jadi Bu Yel, nanti saya akan melakukan coaching terhadap Bu Osa. Nah, saya akan melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bu Hau ingin yang saya amati nanti lebih ke pertanyaan yang berbobot ya Bu Hau ya. Nah, kalau Bu Hau ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, berarti Bu Hau dengan pertanyaan yang berbobot itu Bu Hau dapat menggali permasalahan Bu Osa, dan nanti diharapkan Bu Osa dapat menemukan permasalahan sendiri ya Bu Hau ya. Iya. Oke Bu Hau, jadi
Bu Hao merasa di bagian pertanyaan berbobot ini yang perlu dikembangkan sekali ya Bu Hao ya. Kira-kira nanti setelah Bu Hao melaksanakan coaching, apa harapan Ibu dari kegiatan coaching nanti? Ya. Jadi nanti saya lebih memfokuskan pada pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi alasannya kita kan ada punya ketiga kompetensi itu. Nah, pertanyaan yang berbobot itu kita dapatkan dari hasil mendengarkan yang aktif. Nah, nanti saya akan mendengarkan kalimat-kalimat mana yang sering dikemukakan oleh Bu Osa. Nah, dan kalau udah tahu kalimat yang sering dikemukakan oleh Bu Osa, berarti saya temukan nanti kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu nanti berarti kata kunci itu adalah permasalahan yang telah dialami oleh Bu Osa. Nah, saya minta nanti Bu Osa bisa gimana cara rencana aksi yang akan dilakukan Bu Osa. Nah, kita fokus ke kata kunci yang akan dilakukan oleh Bu Osa nanti. Oh gitu, berarti harapan Bu Hao nanti setelah melaksanakan coaching ini, Bu Osa dapat menemukan rencana dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Bu Osa ya Bu Hao ya. Bagus sekali. Baiklah Bu Hao, semoga coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Hao ya. Dan untuk selanjutnya setelah ini silahkan Bu Hao melakukan coaching dengan Bu Osa sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan tadi, yaitu dengan menggunakan alur tirta, kemudian ada rasa, kemudian tadi Bu Hao lebih condong ke pertanyaan yang berbobot. Nah, oke, silakan ya Bu Hao setelah ini melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Hao. Nanti kita ketemu lagi setelah Bu Hao melaksanakan observasi, dan saya nanti akan sebagai observer mengamati Bu Hao dan Osa melaksanakan coaching. Oke Bu Hao, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hao. Waalaikumsalam. Bu Osa, silakan duduk Bu Osa. Baik, terima kasih Bu Hao. Iya, Ibu kemarin terima WA dari Bu Osa. Kita buat perjanjian sekarang untuk coaching. Nah, gimana Bu Osa? Apa sebenarnya permasalahan yang telah terjadi? Begini Bu Hao, sebelumnya Osa mengucapkan terima kasih Bu Hao telah menyempatkan waktu untuk Osa bisa hadir di sini dan berbagi cerita kepada Bu Hao. Jadi begini Bu Hao, Osa punya suatu masalah di sekolah. Itu ada satu orang anak, dia itu seperti yang caper gitu Bu Hao, seperti kata-kata anak muda sekarang ya, karena dia bisa dibilang butuh perhatian dan kasih sayang seperti itu Bu Hao. Jadi kalau dari cerita Bu Osa itu, tahu nggak Bu Osa apa penyebabnya? Awalnya kan saya belum tahu Bu Hao, tapi ternyata setelah saya bertanya kepada anak itu, bertanya juga kepada guru sebelumnya yang mengajar dia, ternyata dia menyampaikan bahwa anak ini memang kurang rasa perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya Bu Hao. Dikarenakan orang tuanya itu backstreet gitu Bu Hao, ada broken lah di rumahnya itu. Dalam pembelajaran apakah mengganggu teman-temannya? Sangat mengganggu sekali Bu Hao, karena ketika kita lagi memberikan materi dengan tenang anak-anak mendengarkan, lalu setelah itu dia dengan tiba-tiba nanti datang mencari perhatian dengan macam semua tikanya, yang diganggunya lah temannya, yang penanya yang dibuangnya, nanti dia datang sama bu sini bu. Jadi fokus anak yang lain pun terganggu karena anak itu Bu Hao. Iya, berarti sangat mengganggu ya Bu saya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan yang disebabkan oleh anak kita tersebut, nah berapa tingkat penilaian Bu Osa terhadap permasalahan ini? Tingkat itu di angka 7 sepertinya Bu Hao. Iya, berarti memang kita butuh angka yang maksimal ya Bu Osa ya. Iya Bu Hao. Nah, kemudian nih, Bu Osa ada nggak keinginan untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut?
Sangat ingin sekali Bu Hao, karena saya merasa kasihan juga ya sama anak itu. Yang pertama, orang tuanya jauh, dia tidak butuh ada kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua yang perempuan sibuk di sini, yang laki-laki sibuk di sini, sementara anak ini masih perlu bimbingan, masih perlu arahan dari orang tua, begitu Bu Hao. Ya, terus ada hambatan nggak untuk menyelesaikan masalahnya? Hambatannya itu ada Bu Hao. Yang pertama itu konsultasi dengan orang tuanya ini loh Bu Hao. Orang tuanya itu kadang kita nelfonnya sekarang, balasnya nanti malam atau apa. Sementara kan kita kalau dapat ketika kita menghubungi kan langsung ada tanggapan, ada respon gitu ya Bu Hao, supaya permasalahan ini nggak berlarut-larut, karena dia juga sudah di akhir ujung pembelajaran, sudah kelas 6 SD Bu Hao. Kasihan juga kalau harus terhambat karena permasalahannya sebenarnya orang tua yang dibutuhkannya begitu. Iya. Berarti Bu Osa terhambat karena ini komunikasi dengan orang tua berarti Bu Osa ya. Nah, menjawabnya lambat, kalau malam udah malam gimana kita apalagi komunikasi. Kalau dapat kan kita langsung, dia orang tuanya yang langsung ke sekolah. Iya benar. Ya. Dan itu adalah hambatannya. Selanjutnya apa rencana aksi yang akan Bu Osa lakukan? Rencananya seperti ini Bu Hao. Yang pertama akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya ini, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya. Setidaknya seandainya orang tuanya ini jauh, saya mungkin bisa untuk menemui dia ke rumahnya, gitu. Misalnya berdialog lah dengan keluarga yang bisa membantu, sementara dia sama di siapa dia tinggal begitu Bu Hao. Kira-kira seperti itu rencana yang akan saya lakukan Bu Hao. Iya, berarti kita akan kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Nah, untuk itu kapan Bu Osa bisa melaksanakan rencana aksi tersebut? Rencananya mungkin minggu depan Bu Hao, setelah kita selesai melaksanakan ujian di semester ini, saya akan berkunjung ke rumahnya sekalian berkomunikasi dan berkolaborasi juga nanti dengan orang tua yang ada di rumah itu. Misalnya tidak ada mamanya, bisa dengan seperti kakeknya, neneknya atau siapapun yang bisa untuk berdiskusi itu Bu Hao. Oh iya, berarti kita berusaha ya bisa langsung menemui si anak tersebut supaya kita tahu apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh anak kita tersebut. Dan ini Bu Osa, untuk menjaga kemitraan tersebut ya, siapa yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana aksi Bu Osa tersebut? Baik Bu Hao, itu tuh rasa saya yang pertama itu dari sesama rekan guru sejawat saya Bu Hao. Apalagi guru yang sebelumnya itu saya bisa berkolaborasi dengan beliau kan, bagaimana cara mengatasi anak ini, karena memang permasalahan ini tidak hanya dari kelas saya, dari kelas sebelumnya. Selain itu juga dengan orang tua anak tadi, jika dia tinggal di sini memang tidak dengan mama atau papanya, atau dia tinggal dengan keluarga mamanya, kan saya juga bisa berkomunikasi dengan beliau, bisa bertanya kepada beliau bagaimana anak ini yang sebenarnya begitu Bu Hao. Iya. Jadi Bu Osa nanti bermitra dengan guru yang sebelumnya ya, mungkin yang lebih tahu dengan gimana sikap anak kita tersebut ya. Nah, Bu Osa sudah menceritakan permasalahan anak, dan Bu Osa sudah menceritakan apa juga rencana-rencana aksi yang akan Bu Osa lakukan. Nah, apa tindak lanjut Bu Osa untuk selanjutnya? Tindak lanjutnya mungkin yang pertama itu akan datang kunjungan ke rumah itu Bu Hao, berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang yang bisa membantu, dengan mengajak rekan sejawat saya ini, karena kan guru sebelumnya itu pernah bertemu dengan orang tuanya, jadi bisa berkonsultasi, bisa berkomunikasi dengan mereka. Mungkin seperti itu Bu Hao. Nah, jadi Bu Osa ya, Bu Osa sudah menceritakannya. Nah, sekarang mungkin ada yang rasanya tertuang. Nah, gimana perasaan Bu Osa sekarang? Perasaannya sekarang alhamdulillah Bu Hao sudah sedikit lega ya, karena sebelumnya seperti tertekan begitu Bu Hao, karena rasanya untuk memendam itu mau cerita sama siapa, kan kita masih ragu-ragu untuk bercerita sama siapa, karena terkadang ada yang bisa menerimanya positif, ada yang tidak Bu Hao. Jadi sekarang sudah lumayan Bu Hao. Belum rasanya apa yang selama ini mungkin terpendam sama kita sudah dapat jalan keluarnya permasalahan yang kita alami. Nah, baik
Nah Bu Osa, nah mungkin Bu Osa tadi ada rencana aksi dan tindak lanjutnya setelah menyelesaikan meet ini. Nah nanti setelah meet, mungkin setelah rencana aksi, mungkin kita bisa bertemu kembali Bu Osa Iya, Bu untuk Hao. melakukan refleksi. Ya mungkin nanti bisa cerita-cerita lagi ya Bu Hao ya, Iya. bagaimana perkembangan dari permasalahan sebelumnya. Iya, baiklah. Bu Osa, masih ada Bu Osa? Mungkin sampai sini aja dulu Bu Hao. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu Hao. Iya. Maaf sudah mengganggu waktu Bu Oh, Hao tak ini. apa-apa, Bu Osa. Iya. Kalau begitu terima kasih ya Bu Hao. Ya, Bu Osa. Osa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Hao, udah selesai Bu Hao melaksanakan coaching. Tepuk Iya. tangan. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah masalah Bu Osa sudah selesai. Nah iya Bu Hao, tadi Bu Hao udah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Osa. Gimana perasaannya Bu Hao? Nah, jadi setelah melakukan coaching tersebut, Bu Osa tadi melaksanakan coaching dengan Alur Tirta. Nah, kita sudah Ibu menentukan kita sudah menentukan tadi gimana tujuannya, kemudian apa identifikasi masalahnya, kemudian juga apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Osa, kemudian juga tanggung jawabnya. Nah, di sini Bu Osa memberikan waktu ke kita nanti setelah mid semester dia akan menyelesaikan permasalahan dengan anak tersebut. Oke, alhamdulillah Bu Hao. Nah, Bu Hao tadi kan udah melaksanakan coaching dengan Bu Osa. Saya juga melihat Bu Hao tadi pas pengamatan, Bu Hao sudah terlihat menggunakan alur tirta, menggunakan rasa, empati. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, menurut Bu Hao nih selaku coach, apa sih indikator keberhasilan tadi Bu Hao melakukan coaching? Ya. Apa indikator keberhasilan? Nah, jadi indikator yang keberhasilan kita lakukan selama coaching tadi, di sini Bu Osa telah dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian juga Bu Osa telah mengemukakan ide-ide baru apa yang akan dia lakukan. Baik, jadi tadi Bu Osa dapat menemukan penyelesaian masalahnya sendiri ya. Dari apa yang telah Bu Hao gali dari Bu Osa dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah Bu Hao, ini saya sebagai supervisor, boleh nggak saya sedikit menyampaikan apa yang telah saya amati tadi? Ya, silakan Bu ya. Nah Bu Hao, tadi Bu Hao setelah saya amati, Bu Hao tadi dapat mengembangkan pertanyaan yang berbobot kan tadi di awal sebelum sebelum observasi pra-observasi tadi kita kan Bu Hao ingin diamati pas pertanyaan yang berbobot. Nah, alhamdulillah tadi nampak sama saya Bu Hao telah menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Hao dapat menggali tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Bu Osa, sehingga Bu Osa tadi terbuka bercerita sama Bu Hao dengan pertanyaan yang Bu Hao berikan. Bu Osa terbuka terhadap apa permasalahan yang ada pada dirinya dan di sekolahnya, sehingga Bu Hao bisa menggali dan menggali terus dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Hao berikan sesuai dengan alur tirta tadi, sehingga Bu Osa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah itu Bu Hao juga dapat memotivasi Bu Osa atau hal ini Bu Osa sebagai coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Nah itu hasil pengamatan saya tadi Bu Hao. Alhamdulillah Bu Hao sudah sangat memahami alur tirta ini, nampak sama saya. Nah kemudian Bu Hao, apa rencana Bu Hao setelah ini? Setelah melakukan coaching ini. Ya, jadi rencananya nanti kita akan bertemu kembali dengan Bu Osa. Kita akan menanyakan gimana perkembangan anak yang dipermasalah tadi setelah dilakukan rencana aksi dan tindak lanjutnya. Nah, kita akan lihat nanti apakah ada perubahan nggak? Nah, sebelum dilakukan rencana aksi dengan sesudah dilakukan rencana aksinya. Nah, berarti Bu Osa sama Bu Hao nanti melakukan refleksi Refleksi dari lagi, hasil
rencana yang Rencana telah disusun aksinya. oleh Bu Osa, Iya. apakah berhasil atau tidaknya. Kalau Iya, belum berhasil berarti diupayakan rencana Iya. yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Hao. Nah, selaku coach, Ibu Hao selaku coach dan Bu Osa selaku coachee atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi. Ada 3 kompetensi tadi ya Bu Hao ya. Iya. Present atau kehadiran secara penuh atau secara utuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ketiga menjadi pendengar yang aktif. Nah, ketiga kompetensi ini harus kita kembangkan dengan maksimal. Tadi Bu Hao meminta untuk mengembangkan dan diamati adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk berikutnya Bu Hao mau mengembangkan yang mana lagi dari ketiga kompetensi ini? Nah, jadi bisa jadi kita nanti setelah pertanyaan berbobot, nah ke apa presentasi, ya kehadiran penuh. Nah, dimana kita antara coaching dan coaching itu memang betul-betul ya tidak ada apa lain pikiran lain, memang sepenuhnya membahas tentang permasalahan yang ada. Iya, itu berarti berarti Bu Hao nanti selanjutnya ingin mengembangkan di kehadiran penuh ya Bu Hao ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Hao lakukan dan rencana berikutnya itu berjalan dengan lancar. Nah, saya sebagai supervisor Bu Hao mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam penyampaian saya tadi. Mungkin ada yang kurang berkenan sama Bu Hao. Di sini saya bertugas hanya mengamati dan menyampaikan hasil yang telah Bu Hao laksanakan tadi. Akhir kata, mohon maaf ya Bu Hao apabila ada salah kata Bu Hao. Iya, terima kasih juga kembali. Terima kasih ya Bu Hao. Alhamdulillah proses kita ini udah selesai. Nah, saya mohon undur diri dulu ya Bu Hao ya. Ya, Bu, ya. Terima kasih Bu Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.